Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas masa yang diberikan untuk temu bual pada pagi hari ini. Di sini saya ada 13 soalan yang untuk disoal. Soalan yang pertama, sila perkenalkan diri Cikgu. Oke, selamat pagi. Terima kasih sebab menjadi saya untuk jadi pemimpin pada hari ini. Saya Saudara Milik, sebelumnya sebagai teacher ataupun cikgu di Journey Learning. Baiklah, soalan yang kedua, apakah semangat Anda untuk anak-anak? Oke, semangat saya untuk anak-anak. Saya memberi mereka stiker ataupun memuji mereka setiap pagi. Itu saja. Oke, thank you. Seterusnya soalan yang ketiga, mengapakah Anda memilih untuk meneruskan kerjanya sebagai seorang guru taska? Apa ini? Mental. Oke. Apa tuh soalan kamu? Sorry. Mengapakah Anda memilih untuk meneruskan kerjanya sebagai guru di Taska? Mengapa? Karena saya ingin menjadi pendidik bagi anak-anak di masa hadapan. Baiklah. Menjadi pembimbing untuk anak-anak di masa hadapan. Ya. Baiklah. Soalan yang seterusnya, apakah yang Anda paling sukai tentang menjadi guru prasekolah ataupun Taska? Yang paling saya suka ialah melihat anak-anak gembira. Bila mereka merasa gembira. Dengar. Dan saya suka melihat hasil yang saya lakukan. Anak-anak dapat tangkap dan melakukan. Oke. Bermakna Cikgu suka dengan apapun yang hasil yang kanak-kanak dapat buat dan Cikgu merasa gembira menjadi seorang guru Taska. Yep. Oke, seterusnya bagaimana Anda untuk mengekalkan kemas kini mengenai aktiviti ataupun teknik pengajaran kanak-kanak yang baru datang di Taska? First, kita mesti tahu bagaimana untuk behavior ataupun anak-anak. Kita observe orang macam mana. Contohnya kalau kita nampak dia ada kekurangan ataupun, for example, anak-anak yang istimewa. Jadi sebelum kita jangan milik kelas untuk dia ataupun mendiknya dia, kita tahu dia ini oke atau tidak, dia ini boleh masuk dalam pembelajaran yang membacakan atau tidak. Jadi maksud Cikgu membuat pemantauan awal ataupun pemerhatian awal terhadap kanak-kanak. Ya, bukan saja dengan terhadap kanak-kanak, tetapi dengan ibu bapak juga. Oke, terima kasih. Satu cara yang baru saya tahu untuk handle anak-anak sebagai guru prasekolah. Oke, seterusnya soalannya sebagai guru, betapa pentingkah keselamatan mereka dan apakah langkah-langkah yang akan Cikgu ambil untuk memastikan ibu bapak untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dalam keadaan yang selamat ditinggalkan di Taska?
First kita mesti SOP dalam pasca kami. Iya. Kami perlu setiap pagi mencek dorang, lepas itu tanya ibu bapak macam mana dorang di rumah, adakah dorang oke atau tidak. Sebelum dorang masuk pagar di sekolah perlu cek kaki dan tangan, mulut semua. Kira macam cek dorang punya apa? Rutin harian enggak tuh kena cek setiap hari? Ya setiap hari. Sabtu waktu. Oh itu wajib. Oke. Selain itu hanya juga ibu bapak macam mana dong emosi di rumah sebelum sampai di sekolah. Oh, dari sharing ibu bapak juga lah kalau begitu. Iya. Tapi ada juga ibu bapak yang tidak peduli tapi santai. Jadi kalau ibu bapak tidak peduli, itulah perlu disebut. kalau ibu bapak tidak peduli, Kami perlu berkomunikasi lebih lagi dengan ibu bapak. oh, oke. Paham? Soalan yang ketujuh, bagaimanakah Anda berurusan dengan ibu bapak yang sukar? Yang suka. Contoh contoh cara Cego menangani kes-kes macam kalau dorang tidak menerima kritikan kita sebagai Cego terhadap anak dorang. Kalau dari saya, kami akan kita face to face ataupun pribadi dengan orang dan akan dengan apa yang ada dengan anak-anak yang dong perlu improve lagi ke anak-anak. Kalau dong tidak terima, kami paksa apalah, paksa macam yang bagi sesuatu untuk dorong. Sesuatu maksudnya tawaran ataupun tapi sebelum cakap macam tu pun jaga emosi, berkomunikasi dengan bagus. Oke. Jangan terlalu marah-marah. Oke. Itulah supaya itu ibu bapak tidak marah dan kita tidak macam emosi. Means berkomunikasi dalam keadaan emosi yang stabil, begitu. Paham. Terima kasih. Soalan yang ke-8. Bagaimanakah Anda berurusan dengan ibu bapak dan keluarga untuk terlibat dalam aktiviti atau program dengan anak-anak? Kami akan memberi catatan dan ibu bapak sebelum event itu berlangsung. Jemputan tuh sama ada kamu kasih di dalam surat ataupun kamu chat dalam grup dalam WhatsApp? Kami akan chat dalam WhatsApp lah. Kalau kami tidak dapat menggunakan WhatsApp, kami akan cakap depan-depan. Sebelum waktu balik kami akan cakap. Oh. Terusnya, apakah cara terbaik untuk memantau prestasi diri Cego sebagai seorang guru di prasekolah ataupun taska? Sorry, ulang balik. Apakah cara terbaik untuk memantau dan menilai prestasi diri Anda sebagai guru di taska? Melihat apa yang masih kurang. Melihat dan diperbaiki, gitu. Kekurangan dia. Soalan yang ke-10. Beritahu saya tentang pengalaman Anda dalam membantu proses temu duga atau memberikan pandangan Anda terhadap guru atau staf baru di taska Anda.
bagi saya, sebab saya salah seorang pembimbing untuk yang praktikal sama pembimbing untuk guru yang baru. Saya akan observe juga orang dan saya akan latih orang. Kalau ada kekurangan, saya akan bagi tahu dan semua dong perbaiki komunikasi. Sebagai contoh, cara orang berkomunikasi dengan anak-anak. Ada satu yang saya kenal, dia tidak suka berkomunikasi. Dia sangat-sangat kurang bercakap dengan kanak-kanak. Jadi kalau saya nampak dia macam itu, saya akan datang, saya akan tegur, berkomunikasi dengan lebih lagi dengan kanak-kanak. Karena kalau tidak berkomunikasi dengan anak-anak, anak-anak tidak akan suka dengan kamu. Oh. Jadi adakah staf ataupun guru yang lepas cikgu kasih tau dia begitu begini, adakah dia buat penambahbaikan ataupun ubah cara dia? Ada dia lebih memperbaiki diri dia, berkomunikasi dengan kanak-kanak, dan dia tahu yang bebas dengan cikgu. Karena tugas sebagai cikgu perlu komunikasi lebih dengan kanak-kanak. Oke, kita beralih ke soalan yang seterusnya. Bagaimanakah Anda mengatur, merancang, dan mengutamakan kerja Anda sebagai seorang guru? Bagi saya hanya ikut just follow the flow. Saya hanya mengikuti yang perlu, apa yang telah ditugaskan. Yang penting fleksibel. Cikgu suka dengan kerja sebagai seorang guru. Bagi saya depend dengan apa yang kamu rasa itu bagus. Baiklah. Bagi saya, ya. Suka teman-teman. Soalan 12, di manakah Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun lagi? Mungkin saya akan bekerja di tempat yang sama. Masih dalam tempat yang sama? Ya, menjadi guru di menjadi learner. Oke, soalan last. Yang terakhir. Bagaimanakah prasekolah masa hadapan Anda jika Anda diberi peluang untuk membina prasekolah ataupun taska? Dan apakah keunikan prasekolah ataupun taska Anda? Kalau saya diberi peluang untuk menjadi taska, saya akan membuat keunikan dalam taska saya untuk belajar sambil bermain. Seperti yang dikatakan Erik Erikson, yaitu bermain sambil belajar. Sebab anak-anak tidak akan belajar jika tidak melalui permainan. Sebab Erik Erikson berkata, setiap peringkat umur ada tugasnya untuk hal tertentu, dan bermain membantu anak-anak mengikuti keyakinan diri dan hubungan sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you. Jadi bermakna taska Anda di masa hadapan adalah berkonsepkan belajar sambil bermain. Iya. Paham. Oke, nanti saya tiru nih idea. Udah apa? Terima kasih ya sebab sudi meluangkan masa untuk temu bual, walaupun serasa macam tidak betul cara saya temu bual, ketawa-ketawa. Oh, tidak Pak. Yang penting masih paham. Oke, thank you.